One Prep dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Suwardi Beca Lawu yang akhir-akhir ini sering menjadi host, bukannya petarung. Tapi tenang aja, saya tetap bertarung, saya tetap berlaga di One Prep untuk memenuhi hasrat kalian sebagai penonton One Prep MMA. Nah, di penghujung 2023 ini kita benar-benar dibanggakan dengan beberapa petarung Indonesia yang berlaga di event MMA internasional. Di antaranya ada Cornelius Aritonang yang kemarin memenangkan pertandingan di Cage Warrior. Kemudian ada JK Saragih yang memenangkan debutnya di One Prep MMA. Dan ditutup dengan Ephraim Ginting dan Ronald Siaan yang memenangkan pertandingan di Cage Warrior. Hari ini kita akan mengobrol santai, membicarakan apa saja sih kelemahan, kekurangan, kesenangan di sono bersama dua petarung kebanggaan Indonesia. Yuk, kita sambut nih kedatangannya Ephraim dan Ronald. Bos, masuk bos. Gimana bro? Luar biasa, makin kokoh ya. Anjir, masih muda aja. Pasti udah ubanan nih. Sebelum kita ngobrol lebih panjang, saya pengen ngalungin sesuatu nih ke teman-teman nih, kebanggaan kita semuanya. Ladies, wah ini nih ladies kita ya. Ini kalau ada ular saya kalungin ular bang, ya kan? Karena ada bunga, saya kalungin bunga keren. Kebanggaan kita nih, Bang Ronald. Terima kasih Masku. Menang, luar biasa, sukses. Silakan duduk bang. Ayo, selamat datang di Indonesia. Ya. Terima kasih. Nah, gimana nih perjalanan dari sono nih? Ada kendala kah? Berapa jam dari sono? Ada macet kah di atas? Ban kempes mungkin? Dan apa aja yang dikangenin dari Indonesia tercinta ini? Dalam perjalanan kami dari San Diego menuju ke Indonesia, kami melewati beberapa transit ya. Dalam perjalanan itu kurang lebih 27 jam, ya kami sangat bosan dan kami menanti-nantikan kapan sih nyampe di Soekarno-Hatta karena sudah tidak sabar ingin merasakan menu-menu Indonesia tercinta. Wih, apa aja sih menu kesukaannya tuh? Nasi Padang. Gak jauh ya, gak jauh. Oke, kalau Bang Ephraim, apa yang dikangenin? Dan kendalanya apa waktu perjalanan dari Amerika ke Indonesia? Katanya kehilangan sesuatu tadi ya? Kan kita berangkat dari San Diego, itu pertama transit di San Francisco, baru transit lagi di Taipei, baru ke Soekarno. Ke Soekarno-Hatta ya? Ya, tadi di pesawat sempat juga di kacamata aku hilang. Ya. Tapi nggak apa-apa. Obat gantengnya hilang bang. Memang udah gantengnya udah bawaan bang. Nanti tenang bang, di Indonesia itu kan banyak banget yang murah-murah. Ada cengdem, goceng adem itu bisa dipakai itu. Waduh, luar biasa ya. Capek bang, jet lag nggak? Kalau jet lagnya ya masih. Ini aja udah serasa ngantuk gitu bang. Tapi demi One Prep nggak apa-apa. Luar biasa. Nah, misi kalian kan ke barat mencari kitab suci. Bukan mencari kitab suci ya. Kalian ke barat mencari kesaktian. Udah bang, naga sakti bang. Oh iya, ya, sakti. Banyak banget rintangan, halangannya. Mulai dari kalian, saya ngikutin banget tuh, mensupportkan pada saat perjalanan dari Road to UFC, mengalami kegagalan, kemudian bangkit kembali di Cage Warrior dan membuktikan bahwa petarung Indonesia benar-benar bisa menancapkan tajiah di kancah internasional. Nah, gimana tuh? Apa sih rasanya bisa bangkit kemarin itu? Dari Bang Ronald duluan ya? Untuk kekalahan kami di Road to UFC season kedua itu ya sangat terpukul ya bagi saya karena dari rekor saya 7-0 ternodai dengan kekalahan itu. Jadi saya ada motivasi untuk memperbaiki dari kekurangan saya. Jadi saya ingin bangkit lagi. Kebetulan saya diberi kesempatan untuk bermain di kancah internasional. Saya main di Cage Warrior dan saya memperbaiki sedikit demi sedikit dari kekurangan saya dan saya bisa memenangi. Bahkan saya belum puas sebelum saya bisa menunjukkan bahwa kekurangan saya itu nantinya akan jadi kelebihan saya. Nah, sedangkan Bang Ephraim gimana? Pertanyaan bisa diulang bang? Oh bisa dong bang, tenang aja. Kan kemarin sempat terjatuh pada saat Road to UFC. Kita mendapatkan cibiran banyak dari para netizen. Tapi sebagai seorang petarung dan teman sejati, saya selalu ngepost tuh, tetap semangat teman-teman. Masih panjang perjalanan dan kalian masih muda tuh. Apa sih rahasia bisa bangkit dari keterpurukan ini?
Ya pastinya ini kalau aku pribadi aku lebih ke ajang pembuktian sih Bang. Karena sebelumnya di laga fight internasional pertama aku itu di Road to UFC aku ngalami kekalahan di ronde pertama, dan itu kalahnya itu ya menurutku aku punya kelebihan di situ di ground gitu. Tapi aku ngalami kekalahan di situ. Ya di season ini di Cage Warrior ini aku mau membuktikan terutama sama diriku, sama pelatih, sama tim semua ya bahwasanya aku itu layak di tim ini, di tim MMA Fight Academy ini, dan aku mau menunjukkan juga kalau kita fighter Indonesia itu memang udah waktunya dipandang dunia gitu, karena banyak fighter di Indonesia ini yang bagus tapi belum terlirik aja gitu. Luar biasa. Dan kalian benar-benar membuktikan bahwa kalian bisa mengibarkan merah putih di kancah internasional ya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Nah, kemarin kan ada beberapa teman-teman kita juga, ada Yoga, kemudian ada Reza ya. Ada Reza yang mengalami kekalahan, tapi kayaknya masih tetap bermain ya Bang? Kita doakan mudah-mudahan masih dipanggil. Itu semua kan tergantung pelatih juga Bang, untuk season berikutnya. Dan tetap kita kasih semangat, karena dunia nggak selebar daun kelor kan. Jadi kayak adukun ya kan, nggak apa-apa. Yang penting asik-asik aja. Nah, kalau buat teman-teman para pecinta MMA, kalau kalian belum tahu apa itu Cage Warrior, Cage Warrior merupakan event MMA internasional yang dulunya berasal dari Irlandia dan sekarang berbasis di London. Dari Cage Warrior ini menciptakan banyak sekali juara-juara yang sekarang bermain di UFC. Ada siapa aja? Ada Paddy Pimblett, kemudian ada Joanna yang cewek itu namanya ngerti lah itu. Nah, kemudian ada Michael Bisping, Gegard Mousasi, ada Conor McGregor yang sekarang bermain di UFC, dan saya berharap dan semua orang Indonesia berharap teman-teman yang kemarin gagal di Road to UFC masuk di Cage Warrior bisa masuk nantinya di UFC ya, mengikuti di Kasaragi. Nah, cerita dong kemarin kemenangannya seperti apa sih pada saat main di Cage Warrior? Dari Bang Efrem dulu dah, tadi kan ada Bang Ronald. Ya, di pertandingan kemarin aku menang TKO di ronde kedua. Keren. Tapi sebelum fight aku udah feeling, sebetulnya aku udah target, aku bisa habisin dia di ronde pertama, tapi karena dia muter-muter terus nggak jelas. Memang sebelumnya dari kita ngulik pertandingan lawanku sebelumnya, dia memang basic dari striking. Tapi kalau dia di posisi ground itu dia banyak melakukan gerakan-gerakan Scramble gitu ya. Scramble, tapi dia nggak jelas arahnya gitu Bang. Tapi aku cuma ngantisipasi biar dia nggak lepas. Aku cuman ambil dikit-dikit ambil poin dan selesainya di ronde kedua gitu. Itu udah luar biasa Bang, orang Indonesia bisa mengkawin orang luar tuh luar biasa gitu kan, keren banget deh. Nah Bang Ronald gimana Bang? Ya, untuk saya menang di session karena lawan saya itu kita tahu orang wrestling juga. Saya lirik-lirik, dia sudah sabuk coklat. Wih, ngeri. Kemarin itu dia kalah sama aku. Kenapa dia tidak bisa menguasai saya di bawah? Karena dia kalah power sama saya tahu. Dia kalah power. Yang kedua, dia sudah saya lemahkan dengan striking saya. Jadi game plan saya dari awal itu emang striking dari coach ya. Tapi saya ingin nunjukin bahwa saya itu udah bisa wrestling walaupun sedikit. Tapi saya masih kurang percaya diri. Jadi beberapa ronde saya berusaha untuk defend, ternyata masih jatuh juga. Tetapi saat saya berdiri, saya ambil kesempatan untuk mencari celah, maksimalkan poin banyak. Ya, pas ronde terakhir saya yakin saya menang, karena saya juga sambil ronde demi ronde saya juga memperkirakan poin-poin yang saya masukkan dengan poin-poin yang diberikan kepada saya juga. Wih, luar biasa nih. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, ketika kalian tadi udah ngomong, tangan saya bergerak nih, memesan apa yang kalian mau nih ya. Bergerak cepat kayak ninja ya. Kita pengen lihat nih. Tadi kan suka apa tadi? Nasi Padang. Oke, saya wujudkan permintaannya. Yuk, ladies. Tolong disowingin. Asik. Nah, langsung dong kasih ke jagoan-jagoan kita. Wih. Gimana? Sesuai harapan belum ini?
Sambil makan ya, sambil makan. Maksudnya nasinya bukan ladiesnya gitu, sesuai harapan nggak gitu? Sama Chef Wardi tadi. Nah, ladies kedua mana nih? Ah, ini dia ya, oke. Ini bukan ladies. Maaf mas. Oke. Saya nggak usah. Sesuai pesanan kan? Sesuai pesanan. Saya nggak usah. Mas Wardi enggak? Enggak. Mas Wardi mah tiap hari makannya gini. Saya yang punya restoran, Bang. Jadi ya, ini persembahan buat kalian yang jauh di sana menuju ke timur untuk mengembalikan kitab suci ya. Yang telah hilang. Silakan dinikmati sebagai bentuk apa ya? Melepaskan rindunya kepada Indonesia. Monggo, Bosku. Jadi enak nih. Jangan lupa minum ya, nanti seret ya. Oh iya, minum dulu. Tapi kita nanti sambil ngobrol-ngobrol santai ya, karena kalau ngobrol-ngobrol berat nanti nasinya nyembur ya. Nyemburnya ke saya lagi, udah jelek tambah jelek. Ya. Hidup kan? Nah, icip-icip lu, nggak apa-apa. Naiknya sama Ronaldo dulu bang. Asyik. Atau kita gantian dulu? Kok kenyang, gantian dulu saya. Nggak apa, sambil ngambil dulu aja, ngambil. Ini apa ya? Rendang. Aduh. Oh ini rendang. Kami pernah masak ini sekali di Amerika. Gagal. Orang-orang itu senang banget makan ini. Oh iya? Rendang. Iya banget. Mereka suka dengan rendang. Soalnya katanya dengar-dengar rendang kalau di sana mahal banget ya. Iya mahal. Makanya kita masak sendiri. Yang mahal bumbunya bang. Atau kurang, Bang? Kikilnya sih yang kurang. Kikilnya kurang. Nah, tenang. Kalau nasi, aduh. Gampang itu. Kurang sambal hijau, Bang ya? Ya, ini sambil dimakan ini atau sambil diminum? Sambil dimakan dan sambil diminum. Kalau nasi diminum kayaknya nggak enak, ini dimakan aja. Makan dulu semuanya. Yuk, silakan makan. Jangan ganggu ya. Jangan lupa doa dulu, Bang ya. Yuk. Sebenarnya saya pengen makan, cuman mejanya nggak muat. Nggak apa, terang saya udah makan tadi ya. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol ringan ya. Gimana perasaannya setelah menyentuh, bukan ya, bukan menyentuh ya, merasakan. Saya ngomong sendiri aja deh. Jadi teman-teman ya, mereka sudah kurang lebih setengah tahun ya di Amerika. Jadi ya jauh dari Indonesia, jauh dari makanan Indonesia. Ya kita bisa lihat tuh betapa lahapnya menyantap hidangan Indonesia dengan ya kelihatan kangennya itu. Diajak ngomong aja nggak mau gitu. Nggak apa-apa. Saya emang biasa nggak diajak ngomong sih ya. Apalagi sama pasangan ya nggak apa-apa lah, curhat sedikit. Gimana bro? Perut saya terkejut. Oh. Ini nggak terkejut, diam, jangan ganggu kalau lebih dari. Nah kan selama mau fight kita pasti akan dipilih ya makanan-makanan sehat, menjauhin mungkin minyak-minyak, diatur lah sama camp programnya tuh. Nah tahun depan udah nggak bisa nih puas-puasin di Indonesia nih bang, 2 minggu di Indonesia ini. Sambil ngobrol apa nih ya? Nggak apa-apa. Aku lagi dengerin. Kirain tadi serius, makanya saya nggak berani tadi kan. Nah, udah saya kayak so eksekutif bawa laptop nih. Ya. Ladies. Wah, ladies suara anjing yang luar kan. Jadi berarti kemarin kayak buat pon udah enggak ya, lepas semua ya? Kalau pun masih terdaftar juga bang. Saya anti bela Aceh. Bela Aceh? Tuan rumah saya. Oh, udah di itu berarti ya?
mereka itu malah tertarik sama orang yang songong-songong begitu. Di sana kan judi kan berlaku, saya di taruhan. Mereka malah suka yang songong, Kayak kayak menyombongkan diri. iya, ya. Suka sewor-sewor, ngejek-ngejek gitu. Contoh Ya? McGregor. Iya, iya, iya. Jadi mereka tuh bahkan mereka yang menyupot bahkan. Ini seru nih. Jadi mereka menantikan, makanya ya MMA itu juga entertainment juga sebenarnya. Oke, karena udah sportainment ya Bang. Sport sama entertainmentnya. Mungkin kalau di Indonesia kan rasanya masih kayak belum gitu ya. Saya nggak banding ngomong, nanti saya diserang nanti. Enggak, saya aja Bang. Saya udah sering diserang, makanya nggak pas saya ngomong gitu kan. Karena soalnya kalau kita di sini bicara tentang cywar, bicara tentang menjual diri, anggapannya harus, wow sombong lo, nanti kalah baru tahu rasa gitu. Iya. Nah, padahal sebenarnya kan kita kayak pengen menaikkan nama, pengen menjual diri, bukan jual diri yang konotasi gimana ya, kita menjual diri agar mungkin sponsor masuk, viewer banyak. Sebenarnya itu teman-teman tujuannya kita kenapa di sosmed tuh aktif, di sosmed kita kadang rajin membuat konten, entah itu kita membuat diri kita kayak terkesan sombong atau kita lucu atau gimana, itu bentuk dari kita berjualan. Dan dengan tujuan viewer naik dan olahraga yang kita gelutin juga naik, betul ya Bang ya? Dan terbukti di luar negeri seperti Bang Ronald ceritain tuh, orang yang songong itu yang dicintai, tetap dilihat gitu, bener ya Bang? Nah di sana apa yang udah disongongin Bang? Ya satu, gaya dia, kemampuan dia, ya jadi orang berpikir anak ini belum ada apa-apanya tapi songongnya minta ampun. Jadi sedangkan itu bagi si fighter itu gaya saya, itu gaya menjual saya. Jadi ya mereka pede-pede aja, dan para netizennya mereka itu mendukung, bahkan apalagi daerahnya negara mereka mendukung, lihat aja lah. Jadi yang banyak menghujat dia itu ya dari kubu sebelah. Kubu sebelah ya. Berarti mereka itu songong tapi tetap bertanggung jawab, latihan keras, dan bisa membuktikan bahwa omongan dan prestasinya itu sejalan gitu ya. Karena gini juga sih, namanya pertarungan ya. Kalau menang sih itu udah pasti udah pasti kan. Tapi cara menjual, menggiring, jadi dengan kita contoh, saya tidak kenal UFC kalau tidak melalui McGregor. Awalnya saya belum tahu tuh, saya hanya taunya one plate. Setelah saya tahu ada McGregor, baru saya tahu ada UFC. Ternyata di tingkat MMA yang tertinggi UFC. Dan saya baru tahu ada Khabib karena ada McGregor awalnya saya. Itu awalnya. Makanya benar, entertainment itu sangat berlaku di sini. Berarti building karakter di sosmed ataupun di media itu penting sekali. Sangat penting. Nah, oke, udah keren banget, udah cukup lengkap dan menjelaskan ke semua para pecinta MMA nih. Nah, apa? Sekarang ke Bang Eprem nih. Pernah nggak Bang? Gantian dulu, cepat turunkan piringmu. Apa saya pegang dulu? Oke, turun. Oke, aku naik. Oke. Buat Eprem. Pernah nggak sih di sana diajak kayak asik? Ya itu entertainment agak sombong kan? Gue suka gaya lo. Dia tanggung jawab dengan apa kesombongannya gitu loh. Biar sombong yang penting jago guys, ya kan? Nggak jago juga boleh sombong. Masa yang jago aja yang boleh sombong? Orang ini nggak tahu aja yang aku kalah kemarin gini. Ini karena menang. Nggak apa-apa lah. Nah, pernah nggak sih waktu di San Diego atau waktu tinggal di sana tuh diajak sama teman-teman untuk main ke klub malam atau mungkin sekedar minum-minum nongkrong di bar gitu pada saat istirahat atau weekend gitu? Kalau untuk itu kan kita kemarin yang di season 2 ini kita Fighter Indo dibuat di satu tempat gitu Bang. Ada mes atau gimana? Villa? Villa, rumah gitu. Villa coy. Ada 3 rumah kemarin. Rumah Fighter Indo yang dari Inggris sama yang dari Amerika. Ada juga beberapa fighter yang digabung gitu. Tapi kalau untuk keluar ya paling kalau kita Fighter Indo cuman ngumpul-ngumpul sama kru. Kalau untuk yang aneh-aneh gitu ya nggak ada sih Bang, karena memang
memang nggak tahu, nggak ngerti, atau memang nggak ada keinginan. Apa takut tarifnya mahal di sana gitu? Salah satunya. Iya, iya. Pikiran kita ke situ, malam itu pikiran kita tuh istirahat bang, capek, Iya, karena kita tahu lah pada saat TC itu benar-benar di terpusat kan. Soalnya kalau di sana kan latihannya harus ya betul-betul fokus gitu bang. Jadi kalau kita tiap ya kegiatan kita itu cuman camp, training camp, rumah gitu itu aja. Paling hari Minggu walaupun ada libur di hari Minggu itu kita sempatkan untuk puas-puas tidur gitu. benar-benar istirahat ya. Benar-benar istirahat ya. Gila ya, luar biasa. Nah, kendala apa sih pada saat selama tinggal di sana? Entah mungkin dari program latihannya, makanannya, atau mungkin cuacanya gitu. Kendala utama ya Bang Emprem dulu. Kalau untuk pertama kali yang kita hadapi pertama ke Amerika itu ya cuaca sama makanan juga. Tapi kalau untuk latihan bisa kita ikuti walaupun lebih berat gitu bang. Ya ada juga kalau latihan ada masanya hari-hari berat, ada harinya yang ringan juga. Itu kita bisa gampang nyesuaiin. Tapi kalau untuk makanan sama cuaca gitu kita perlu waktu lagi gitu. Ada adaptasi lah itu ya. Sempet nggak sih kayak perut mules-mules atau mungkin kayak kaget itu perutnya? Ya kalau kagetnya mungkin sempet. Soalnya di sesi pertama pernah aku ingat, nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau aku pribadi kami makanan itu udah diatur semua, udah dikotakin semua. Tinggal masuk microwave, beberapa menit udah masak gitu bang. Makanan dari dokter itu sempat aku buang semua. Aku beli di luar semua karena memang ya mau dipaksain makan pun nggak masuk gitu. Ya mungkin Ronald juga buat gitu tapi aku nggak tahu. Tapi kalau aku pribadi itu sempat makanan itu aku buang semua. Berarti sempat bandel juga ya, di masalah makanan. Nah Bang Ronald nih, kendalanya apa pada saat di sana? Entah cuaca, makanan, pola latihan, atau mungkin LDR-an, kangen gitu? Ya, langsung ke LDR dulu ya. Berat ini. Soal cinta itu berat. Ini bicara hati ke hati. Ya kalau LDR, ya itu dari risiko dong. Itu dari risiko pasangan kita ya kan. Kenapa dia memilih kita ya kan? Dari risiko bang ya. Kita kan atlet, ya mungkin bisa kesana kesini. Kebetulan saya juga seorang militer kan. Saya juga ditugaskan kapan aja bisa. Dan harus siap ya. Iya dan harus siap. Itu untuk LDR, untuk tentang cinta ya kan. Kalau untuk di San Diego, ya sama seperti apa yang dibilang Efrem sampaikan. Pola makan kami, walaupun di sana sudah ditakar vitaminnya, udah disediain sehari ini kau makan apa gini-gini, tetap aja tidak kami makan karena nggak masuk. Satu, rasanya nggak masuk. Yang kedua, perut kita dan bibir kita ini udah terbiasa dengan cabai dan garam. Ya, kalau nggak ada cabai garam kita nggak masuk. Ya mau nggak mau kita harus beli lagi di luar. Untuk cuaca kita seminggu 2 minggu udah menyesuaikan. Udah bisa ya. Kalau untuk masalah jet lag, banyak banget teman-teman yang para pecinta One Piece mungkin belum pernah ngerasain dari sini langsung ke sono gitu. Adaptasinya berapa hari itu? Apa ya? 2 minggu ya? 2 mingguan juga? Kalau adaptasinya paling 4 hari udah bisa mulai bang. Tapi masih sering kalau malam itu terbangun. Melek gitu ya. Susah tidur gitu. Tapi kalau untuk memang sesuai gitu ya agak lama juga, seminggu lebih. Bisa. Semingguan. Atau mungkin terbangun karena mengingat dia yang jauh di sana gitu. Mungkin salah satu faktor. Iya. Video call juga beda jam ya? Beda jam. Nggak kena. Nggak kena. Anjir nggak kena. Ya. Amin. Oh iya. Nggak, Ronald dulu bang. Aku belum ada rencana. Kapan nih rencana mau nikah bang? Merit? Emang kalau mau nikah abang mau datang? Mau nanya ya kan? Seenggaknya papan bunga sampai. Iya bener. Papan bunga ya. Ini muncul di YouTube nggak? Muncul. Papan bunga dari Mas Wardi ya. Ya. Direkam dulu. Kalau nikahnya di Pandeglang saya datang bang. Papan bunga. Kapan tuh? Biar merasakan pusingnya kayak saya gitu. Kalau untuk menikah ya itu ibadah ya. Ya udah saya pikirkan kalau
semoga lancar tahun depan. Kalau misalnya belum waktunya tahun depan.
teman kita yang dari tim MMA Fight Academy dipanggil untuk pemain pengganti di UFC. Tapi kalau itu menang langsung tanda tangan kontrak gitu. Oh, jadi targetnya teman-teman ini jelas ya yang di rumah nih. Dari One Pride, Road to UFC atau Cage Warrior, kemudian bisa masuk nantinya di UFC ya. Wah. Nah, Bang Ronald nih. Bang Ronald kan militer nih ya. Dengan kemenangan itu apakah bisa menjadi jenjang karir atau naik pangkat gitu? Amin. Gimana tuh Bang? Ceritain dong. Mudah-mudahan komandan dengar. Ya, semoga pimpinan mendengar ya. Semoga video ini nyampe ya kan. Amin. Ya, sebenarnya ini reward and punishment. Ya, ketika saya bertanding, saya memberikan terbaik, pasti kita dapatkan hasilnya baik dari pertandingan itu maupun seperti saya dari militer. Otomatis pimpinan juga tidak tutup mata. Pastilah dia komandan itu pasti memikirkan untuk prajurit-prajurit prestasi. Ya. Jadi ya ini salah satu karir untuk saya untuk ke jenjang, salah satunya bisa dibilang untuk ke sekolah juga ya besar kemungkinan juga untuk dinas ke luar negeri atau Unifil juga ya lebih gampangnya karena pastinya prajurit prestasi pimpinan pasti tidak tutup mata, pasti selalu support. Bahkan ya apapun yang bisa diberikan pasti akan diberikan. Wih, jadi harapan kita semuanya baik itu di MMA atau di karir Bang Ronald di militer naik terus sampai ke puncak tertinggi ya Bang ya. Ya amin, amin. Bang Efrem, Bang Ronald, ini kan merupakan akhir tahun. Apakah ini merupakan kado Natal atau tahun baru ya? Natal dan tahun baru terindah buat kalian nih. Kalau untuk saya ya ini kado Natal dan tahun baru terindah. Seperti status saya di Instagram, saya selalu membuat pohon Natal dan topi Natal. Karena ini hadiah bagi saya, ya saya kasih Nasrani ya saya harus, ya ini salah satu kado untuk saya lah. Kalau Bang Efrem gimana? Ya kalau dibilang kado Natal tahun baru ya sejauh ini termasuk kado Natal dan tahun baru buat diri saya sendiri. Spesial banget lah ya. Yang spesial, tapi saya berharapnya di tahun-tahun berikutnya juga saya bisa melakukan yang lebih baik lagi, yang lebih indah lagi, yang lebih berguna untuk diri saya, keluarga dan masyarakat Indonesia. Dengan moto latihan, datang, menang, pulang, nikah gitu ya. Pas. Ya. Bukan begitu abang-abangku? Begitu. Belum mau nikah dia? Belum. Nah, ini kita closing nih buat dari Bang Efrem Ginting dulu. Bagaimana cara agar jejak prestasi Bang Efrem ini jadi inspirasi buat teman-teman para pecinta MMA di Indonesia nih? Silakan disampaikan Bang. Pesan-pesan saya, ya pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman, semua masyarakat Indonesia yang udah mendukung kami, mendoakan kami sampai kami bisa menang di Cage Warrior ini. Tetap dukung kami, tetap dukung, tetap doakan. Saya juga berharapnya teman-teman fighter Indonesia ya kita sama-sama berjuang, sama-sama semangat. Aku juga tahu kalau di Indonesia itu banyak fighter-fighter, banyak atlet bibit-bibit muda yang mungkin jauh lebih baik dari kami. Ya tinggal kita nunggu proses, kita kerja keras, kita pasti bisa selagi kita mau berusaha, nggak ada yang nggak mungkin. Kami juga seperti yang dibilang Ronald tadi, kami untuk memimpikan sampai di Amerika tanding di internasional kami belum pernah, tapi buktinya ini kami udah bisa mencapai satu kemenangan. Itu mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman agar kita sama-sama meningkatkan prestasi Indonesia. Wih, mantap. Closing untuk Bang Ronald. Pandangan karir di mata Bang Ronald seperti apa untuk kedepannya? Ya, untuk karir kedepannya, pandangan karir ya? Iya. Untuk saya? Iya, karir baik itu MMA sendiri atau di militer atau Oke. dibarengin seperti apa? Untuk karir saya di dunia militer, ya saya berharap saya akan bisa tembus ke UFC bersama tim kita yang lainnya, menyusul saudara kita JK Saragi yang pastinya, dan ini prosesnya. Untuk karir saya di militer,
Oh tadi di militer, sorry. Ya, untuk di militer ya saya bergerak sesuai perintah. Saya percaya pimpinan pasti melirik dan pasti memberi reward kepada saya. Saya menjalankannya dengan ikhlas, saya akan mendapatkan yang terbaik. Amin, mantap. Bener banget kata pepatah bahwa kegagalan itu adalah sukses yang tertunda, dan itu bisa dibuktikan oleh teman-teman kita yang saat ini berjuang di event internasional, di Cage Warrior, di UFC ataupun di Road to UFC. Jikalau kalian kalah, bangkit lagi, berlatih dan meraih kemenangan. Oke, saya Suwardi si Beca Lawu yang saat ini sering menjadi host, bukan petarung, tapi tetap tenang. Nanti akan saya tarung lagi. Mengundurkan diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. One Pride untuk Indonesia.